Halo sahabat Gio semua, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadila di Gio TV tentunya. Kali ini kita sedang bersama dengan Bang Sahat ya. Jadi beliau ini merupakan Ketua Umum GMKI. GMKI dulu. 2016 2018. 2018. Sekarang jadi Sekjen GAMKI. Ya, Sekretaris Umum DPP GAMKI. Wih, mantap banget. Beda huruf A-nya aja. GMKI GAMKI. Tapi sama aja Bang, organisasi Bang. Apa senior ya berarti? Senior Nah, ya? kalau GMKI itu kalau misalnya sama kayak HMI, PMII kan, Cipayung. Iya. Kalau GAMKI itu sama kayak Ansor, Oh, Pemuda iya. Muhammadiyah. Jadi untuk pemudanya, pemuda gereja atau pemuda Kristennya. Iya. Jadi beda, bukan alumni GMKI. Tapi- Walaupun yang di GAMKI kebanyakan ya Alumni GMKI gitu. Iya, jadi beliau ini tokoh muda. Ya, Aduh. tokoh muda di Indonesia. Ini saya panggilnya, Toko di jalan ini, toko di jalanan. saya bingung pengen manggilnya Jentum Mas Bang Bro, oh, banyak banget. Panggil A. Bebas saja, santai kita ya. Iya, jadi kita pengen banyak ngobrol nanti Bang soal pengembangan pemuda, soal demokrasi di Indonesia, soal GAMKI hari ini itu bagaimana. Kita pengen ngulik soal itu Bang. Jadi karena ini momen yang sangat luar biasa nih Bang, ngobrol sama Abang kan. Jadi sebelum saya akhirnya ke topik pertama, saya pengen memulai dari kira-kira Abang ini kenapa ke Bandung Bang kuliahnya Bang? Oh, kenapa kuliah ke Bandung ya? Iya. Dari kampung, ya kan? Kenapa ke Bandung nggak ke Jakarta? Biasanya orang-orang itu, saya dari Cirebon, Rip mau kuliah di mana? Di UI. Gitu. Kenapa ITB Bang? ITB. Karena sebenarnya kan kita kalau di daerah kan, kalau saya kan dari Medan, lahir memang di Pekanbaru, di Riau. Nah, cuman sekolah SD, SMP, SMA itu di Medan. Iya. Nah, jadi orang tua itu kan dulu juga kuliahnya di Bandung. Iya. Jadi kita ya apa kata orang tua kan kalau Baru dulu lahir kan, didoktrin. Nah, didoktrin. Dari mulai SD, SMP, SMA didoktrin harus ke Bandung, harus ke ITB. Nah, jadi makanya yang di pikiran saya nggak ada jurusan kampus lain. Iya, Ya. selain ITB. Selain ITB. Padahal di Indonesia kampus banyak banget. kampus kan. Nah, akhirnya sudah kita milihnya tuh dulu kuliahnya di Bandung. Apa bukan karena ada Mojang Bandung berarti? Nah, itu belum tahu belakangan. Pas sudah sampai baru kita tahu ada Mojang Bandung kan. Iya. Dapat istri di sana juga Bang? Ketemu istri di sana, sama-sama di ITB kan, dan sama-sama di GMKI. Oh iya. Jadi ketemu di organisasi. Asik. Jadi memang apa namanya ini hal yang menarik ya. Mempertemukan kedua belah pihak di organisasi. Iya. Saya pengen ngulik soal pertama ini Bang. Orang kampung itu kan datang untuk kuliah Bang. Ketertarikan Abang waktu itu ikut organisasi apa Bang? Ikut organisasi itu sebenarnya waktu pertama kali masuk kuliah, kita kan perantauan. Iya. Kita perantau, jadi benar-benar apa kata dosen itu kan kita coba dengar. Iya, betul. Karena nggak ada, mungkin keluarga kita, kalaupun ada kan jauh lah dari kita. Nah, jadi di situ dosennya sempat menyampaikan waktu orientasi, kalian kalau mau sukses di kampus, jangan hanya fokus di kuliah. Nah, itu dosen yang bilang kan, tapi harus aktif juga di organisasi. Nah, itu yang membuat waktu itu aku mulai, oh berarti kita nggak harus hanya kuliah, habis itu pulang. Coba cari apa aktivitas lain. Dan memang waktu masih SMA juga saya aktif juga di organisasi. Tapi organisasi pertama di GMKI langsung? Belum, waktu itu masih di organisasi dalam kampus. Mulai dari unit kegiatan mahasiswa kan UKM. Baru mulai masuk ke himpunan. Nah, setelah di internal kayaknya sudah mulai bosan. Mulai melihat nggak menarik nih di internal nih. Kita harus lihat eksternal juga nih kan. Nah, baru kemudian masuk di GMKI. Sempat jadi ketua juga di GMKI di Bandung. Sempat di Bandung jadi ketua cabang, baru masuk ke pengurus pusat di Jakarta. Tapi langsung jadi ketua juga? Belum, sekretaris kita kan harus merangkak dulu. Sekretaris fungsi, baru sempat rehat sejenak, aktif di lembaga bentukannya GMKI, baru tahun 2016 terpilih ketua umum, sampai 2018 2 tahun. Berarti panjang juga ya? Dari 2006 masuk ke ITB kan, sampai akhirnya misalkan... Selesai ya, terakhir 2018 lah. Di dunia aktivis mahasiswa bisa bilang ya 2018. Kalau sekarang berarti bukan dunia aktivis mahasiswa? Sudah dunia pemuda. Dunia pemuda yang berjuang di masyarakat. Iya. Tapi ini Bang, kayak misalkan akhirnya banyak orang yang nggak pengen ikut organisasi. Menurut Abang rugi nggak sih Bang di kampus nggak ikut organisasi gitu Bang? Ya apapun organisasinya gitu ya? Ya kalau aku lihat rugi, karena apa? Organisasi itu kan memberikan kita pertama wadah untuk mengembangkan diri. Iya betul. Kemudian yang kedua berjejaring, karena kan kita berteman nggak hanya dengan satu jurusan. Betul. Kalau bisa kita berteman lintas jurusan, lintas kampus, bahkan lintas daerah. Iya betul. Bahkan sekarang lagi di era digital lintas negara. Betul. Itu pun kita harus bisa berjejaring. Iya. Nah itu yang menurut saya
nilai positif dari organisasi. Nah, jadi dengan berorganisasi ya saya jadi bisa kenal dengan teman-teman kan. Karena kita akhirnya berjejaring lintas tanpa dibatasi oleh kampus atau jurusan kita. Berkat dari situ kita akhirnya dipertemukan ya, Bang. Dipertemukan gitu. Meskipun kita berbeda, Bang. Walaupun kita berbeda kampus, beda daerah, beda ini kan. Iya, semua ya. Nah, itu. Nah, itu sebenarnya menurut saya manfaat dari organisasi. Tapi ngaret nggak, Bang? Abang kuliahnya ngaret nggak? Gara-gara ikut organisasi aktif banget gitu. Kalau dibilang ya ngaret kan. Tapi kalau kita bilang indah pada waktunya. Jadi lulusnya itu ya benar-benar pas momen yang tepat. Jadi memang menurut saya sendiri bukan kita kemudian menyalahkan organisasi, tapi memang kita dilatih untuk memanajemen waktu dan memanajemen diri. Bagaimana kita menempatkan yang prioritas itu apa. Nah, memang di masa-masa awal kuliah kan namanya kita perantauan kan bebas jadinya. Jadi aku ingat tuh waktu baru mulai kuliah semester pertama, hampir tiap minggu main futsal, main game online. Justru kalau aku lihat ya karena organisasi pelan-pelan jadi lebih belajar. Ternyata kita terlalu banyak membuang waktu yang untuk main-main gitu. Justru pas di organisasi saya belajar soal itu. Makanya kalau ada teman-teman adik-adik gitu yang bilang, Bang, karena organisasi saya begini. Nah, saya selalu ingatkan, bukan karena organisasinya, ya karena kita nggak bisa memanajemen waktu. Gitu. Dan selalu alasannya pasti nanti kita lulus di waktu yang tepat. Alasan aja. Saya soal 7 tahun juga, Bang. Tapi ya, saya waktu pengurus itu aku punya banyak pengurus di zaman saya. Itu lulusnya cum laude, ada yang lulus 3,5 tahun, ada yang 4 tahun. Itu pengurus-pengurus saya. Di organisasinya aktif, di kuliahnya juga baik gitu. Menurut saya jadi bukan karena soal organisasi. Ya balik ke kita memanajemen waktu kita. Personalnya gitu. Personalnya. Lulus S1 tahun berapa, Bang, berarti, Bang? 2012. 12. Hampir 6 tahun. Ya. Itu ada momen tersendiri yang kalau diulik, dicari ada ya kisah-kisah di masa kuliah terkait kaderisasi di kampus. Jadi panjang lah ceritanya. Jadi bukan karena organisasinya saja gitu. Tapi ada hal lain lagi. Dan akhirnya melanjutkan S2 juga di ITB. ITB sampai 2016. Baru langsung berangkat ke Jakarta setelah itu ya? Ya sering bolak-balik Jakarta waktu yang S2 itu juga saya sudah pengurus pusat. Nah, jadi ya habis keliling daerah memberi materi soal organisasi ya balik ke Bandung kuliah dulu kan. Habis itu pergi lagi. Kalau sekarang mungkin enak ya online ya. Ya kalau sekarang udah enak online kan, kalau dulu mana bisa. Jadi tetap harus kita melapor ke Bandung. Iya. Jadi memang penting banget organisasi ya untuk mahasiswa gitu ya. Karena banyak jebolan tokoh-tokoh yang hari ini ngejabat juga jebolan dari organisasi juga gitu ya. Iya, banyak kan. Nggak jarang gitu ya. Betul. Dan itu menurut saya menjadi satu wadah yang akhirnya bisa mengembangkan pemuda. Ini saya karena abang pemuda nih, Bang, bukan mahasiswa lagi, Bang. Iya. Tapi ini, Bang, ada nggak sih racikan khusus, Bang, untuk bagaimana pengembangan pemuda kalau misalkan di Gamki sendiri, Bang? Jadi kalau mulai dari di Gamki ataupun sebelumnya di GMKI kan, kita kan memang punya nilai-nilai dasar gitu, nilai-nilai yang menurut kita menjadi karakter dasar dari seorang kader. Iya, betul. Nah, itu kan tentu materinya mulai diberikan waktu pertama kali masuk organisasi, kemudian ada lagi pola-pola dasar pengkaderannya kan, ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang memang walaupun tahun berganti, sekarang era digital, dulu masih mungkin bisa dibilang era-era yang sebelum kegelapan lah kan, belum paham digital kita kira-kira seperti itu. Tapi nilai-nilai ini nggak boleh berubah. Nanti mau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ya nilainya harus sama gitu. Tapi kemasannya ya kita harus sesuaikan dengan era sekarang. Kalau anak muda sekarang mungkin teman-teman yang di HMI, PMI atau GMKI, kalau mereka masih membungkusnya dengan gaya dulu ya mungkin nggak ada lagi mahasiswa yang tertarik. Betul. Nah, jadi harus dicari bungkusnya atau kemasannya mungkin dibuat yang sesuai dengan era sekarang, tapi nilai-nilainya ini yang tetap harus dipertahankan. Nah, di Gamki kita sekarang memang lagi mencoba menyusun bagaimana kemudian nilai-nilai untuk kaderisasi tadi itu bisa disampaikan kepada pemuda yang di era sekarang. Nah, supaya pemudanya tertarik, mereka juga mau mengikuti kegiatan. Ya bayangkan kan kalau misalnya dulu kita ikut pelatihan kan bisa berjam-jam. Betul. Kalau sekarang mana betah kan, apalagi kalau virtual. Udah diem aja udah. Namanya sudah muncul situ, tapi kamera dimatikan. Dia tidur kan, atau main Mobile Legends. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus kita temukan model-model yang bisa kita lakukan di era sekarang. Iya, jadi kan saya lihat ini memang dunia semakin terhubung, Bang. Dunia semakin terhubung dan segala budaya luar juga kan bisa masuk. Khususnya teman-teman pemuda yang masih saya rasa bukan labil ya, tapi rasa penasarannya yang kuat, Bang, ya kan. Sedangkan di internet semua bisa dibuka, Bang. Kira-kira teman-teman
Gamki atau saran barangkali dari abang kira-kira cara efektif gitu bang untuk mengelola media atau kita browsing sebagainya gitu, gimana bang? Kalau saya pertama kan kalau berbicara tentang nilai-nilai atau materi-materi pembelajaran, kalau dulu sebelum ada era digital kan benar-benar kita itu ini buku hafal seperti itu kan. Kalau sekarang kan sebenarnya lebih gampang. Artinya kita tidak dipaksa lagi jadi orang yang menghafal materi, tapi paling tidak sistem berpikir kita atau sistem thinking kita sudah diajari gitu sehingga kita tahu misalnya ini ya udah kalian kan biasa dosen sekarang tinggal cari aja bahannya atau ini filenya kalian pelajari sudah lebih mudah sebenarnya. Tapi yang harus dilatih sekarang ke generasi muda kita bisa memilah mana yang menurut kita memang baik itu yang kita akses, mana yang buruk atau kurang baik ya kalaupun mau diakses ya sekedar mau cari tahu saja. Tapi jangan jadinya ya terus keterusan gitu. Kayak saya misalnya kadang-kadang ya main game ya kalau lagi bosan ya wajar. Tapi kalau lebih banyak waktu untuk bablas untuk ya itu yang harus diajari kekritisan seperti itu. Nah, jadi saya rasa di organisasi juga seperti kita misalnya teman-teman mungkin di Cipayung atau kalau misalnya saya di Gamki itu dilatih bagaimana kita bisa memilah, bisa kritis. Oh, ini udah terlalu berlebihan nih waktu kita untuk misalnya yang santai atau apa, coba arahkan yang positifnya seperti apa begitu. Kita ngopi mulu nih tiap hari. Ya, ngopi mulu ya, kalau ngopi sambil aktivitas ngerjain project nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ngopi sambil merokok santai ketawa-ketawa berjam-jam ya itu kan sayang waktunya. Sambil main kartu. Sambil main kartu lagi kan sayang waktunya. Kira-kira seperti itu. Malah yang terjadi banyak kayak misalkan kita ngomongin negara dari maghrib sampai subuh ya kan, habis itu kita tidur. Sampai sore, negara udah tutup bang. Nah itu. Ya udah bubar pak. Padahal negara butuh orang-orang yang nantinya siap bekerja di luar kan. Nggak cukup hanya mendiskusikannya. Betul. Ini akhirnya menjadi PR besar sebenarnya untuk kita semua bang ya. Tapi abang lihat sendiri bang, dengan adanya apa ya keterbukaan lah semua kan semua terbuka bang, informasi apapun dan sebagainya. Tentunya memang ada peluang dan ya pasti sebaliknya ada tantangan juga kan. Kira-kira peluang dan tantangan yang bisa diambil bang untuk pemuda bang? Kalau peluang saya lihat pertama kita ini sekarang dengan keterbukaan tidak lagi berpikir kita ini harus saling berkompetisi. Betul. Artinya dengan keterbukaan ini semua peluang itu sangat terbuka. Nah, bagaimana kita saling berkolaborasi, bekerja sama. Saya punya potensi, saya punya bakat atau talenta. Kalian juga teman-teman punya bakat tertentu. Ya gimana kita saling kerjasama, sehingga peluang yang terbuka itu bisa kita gapai. Nah, sebagai contoh misalnya sekarang teman-teman misalnya di daerah ini kan banyak potensi-potensi daerah. Yang kemarin saya Pak Jokowi bilang pertanian kita ekspor. Betul. Pertanian kita ekspornya menguntungkan gitu kan, sedang tinggi. Nah, ini kan saya potensi bagi generasi muda. Kita yang di ibu kota misalnya, kita mungkin punya akses ke pasar, tapi jaringan kita, teman-teman kita yang di daerah, mereka punya akses ke produsennya. Nah, kenapa nggak kita kerjasama, kolaborasi? Kalau dulu kan mungkin kita harus berangkat, naik pesawat, naik kapal lagi nyebrang untuk ngeliat ke lokasi. Kalau sekarang kan, bro, ada nggak? Cek dulu, ada nggak barang ini nih, fotonya seperti ini, coba cek. Tanpa harus biaya juga lebih murah kan, mereka tinggal ini fotonya, coba cek. Nah, jadi kolaborasi itu yang harus kita bisa bangun. Nah, jadi mulai dari sektor terkait tadi ekonomi, UMKM, termasuk juga pendidikan. Sekarang misalnya kan saya sering di Gamki maupun di GMKI, misalnya di cabang, di komisariat, bang, yang kalau dulu misalnya undang pembicara kan kita harus berangkat naik pesawat, harus pikirkan nginapnya. Kalau sekarang kan, bang, bisa jadi pembicara, oh bisa, waktunya, ini linjungnya bang, siap, kita gabung gitu. Atau bang, ada pembicara nggak, masukan yang pakar ekonomi, atau misalnya pakar hukum yang dari Jakarta, kita bisa usulkan. Itulah kolaborasi sekarang di era keterbukaan ini. Jadi biayanya lebih mudah, lebih murah, kemudian juga akses itu bisa lebih cepat kita dapatkan. Nah, memang ada hal tertentu yang beda dengan zaman dulu. Misalnya kan kita berinteraksi terbuka seperti kan lebih terasa apa feel-nya kan. Betul. Tapi ya memang ada plus minusnya. Menurut saya ya kalau memang aktivitas itu perlu tatap muka ya silakan tetap dilakukan. Betul. Tapi jangan kemudian kita jadinya tidak mau melakukan yang memanfaatkan teknologi digital tadi. Kita nggak boleh anti juga. Iya, nggak boleh anti juga. Nah, itu kira-kira. Berarti ini bang ya, pantas di status WhatsApp abang tuh banyak banget abang ngisi tiap hari bahkan. Nah, itu ya. Ya itu. Lebih sibuk kayak COVID ini. Kalau ya justru itu, kalau misalnya dulu kan ya kita harus atur dulu berangkat, paling tidak butuh 2-3 hari untuk menghadiri kegiatan. Sekarang kan tidak. 2-3 jam ada waktu ya kenapa enggak gitu. Apalagi tanggung jawab kita terkait generasi muda ini kan suatu saat kan nantinya kita akan melangkah lagi ke langkah yang lebih jauh.
di posisi atau di tempat kita itu harus diisi lagi oleh adik-adik kita. Iya. Ini menteri-menteri hari ini kan diganti sama abang nanti. Nah, itu abang kan. Banyak lagi yang lain kan, aktivis-aktivis. Nah, artinya kalau kita hanya melihat jauh ke depan, tapi kita lupa bahwa kita juga punya kader-kader di belakang yang harus kita latih, itu salah menurut saya bagi seorang yang aktivis gitu. Jadi seorang aktivis yang memang aktivis yang sejati lah gitu, yang memang dikader di Kawah Chandra di Muka, dia pun harus ingat suatu saat dia juga harus mengkader generasi-generasi di bawahnya. Nah, makanya mau komisariat cabang ya kalau memang waktu cukup kita siap. Iya. Enggak anti-antian bang. Iya, jangan ini komisariat, enggak. Kita biasanya begitu bang, saudara bang. Kan ada kan gengsi kan, kelasnya harus ini ya. Menurut saya sih ya, selama ada niat orang untuk belajar, ya kita harus siap untuk menjadi pengajarnya. Karena memang gitu. Itu menjadi satu hal yang yang harus bergulir ya, roda itu berputar kan. Dulu saya ingat kan waktu abang-abang kan, kita yang hubungi bang, tolong diundang bisa datang sebagai pemateri, mereka siap datang. Kalau nggak datang kita kesel juga. Kita kesal kan, ya sekarang kan gantian. Kira-kira gitu. Berarti abang sekarang lagi posisi itu jadi abang-abang. Iya, jadi abang-abang sekarang. Apalagi kalau abang arahan, nah ini udah pusing kita kan. Aduh, kalau saya misalnya diminta arahan, udah arahnya kiblat ya udah kiblat. Itu arahnya sana. Aduh, iya bang. Jadi memang apalagi pandemi hari ini bang, ya kan semua akhirnya digital. Betul. Saya juga beberapa kali podcast juga karena misalkan orangnya takut misalkan, ya kan. Bisa kemarin kan abang keluarga kena ini juga bang, sama bang. Iya kan. Putra putri. Tiga-tiganya. Kan saya sekarang punya putra 1, putri 2. Tokcer dong. Tokcer. Efek pandemi juga kan. Pandemi juga. Sering di rumah. Nah, jadi ya tiga-tiganya sempat kena tapi ya sudah sembuh beberapa minggu lalu. Iya. Gitu. Jadi memang sahabat Gio, gua itu ngundang Bang Saat ini lama banget bang. Ada kan 3 minggu yang lalu. 3 minggu lalu. Iya kan, karena ada hal-hal yang mungkin nggak bisa kan, ada yang COVID dan sebagainya. Ya baru sekarang. Baru hari ini nih bisa, karena abang kan udah sibuk banget bang. Bukan, nggak sibuk-sibuk banget juga. Makanya kita langsung kejar ke sini kan, jangan sampai nggak dikasih lagi nanti. Iya bang, jadi beberapa hari ke belakang lah, misalkan ada isu-isu tentang Taliban, ada isu-isu tentang apapun lah, misalkan yang akhirnya mengancam keutuhan di Indonesia bang. Bicara soal kebangsaan bang, kira-kira bang, ini kan bukan hanya orang-orang tua bang yang harus berpikir soal kebangsaan ya kan. Kira-kira teman-teman muda juga harus turut andil dalam kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira bang, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang hari ini anak-anak pemuda yang banyak main game, ya kan, atau banyak ngopi dan sebagainya lah katakan, itu gimana kira bang? Yang paling efektif bang? Yang pasti satu yang harus kita tekankan pertama, yang membahas kebangsaan itu bukan hanya orang tua. Justru lahirnya bangsa Indonesia itu ya karena dibahas anak muda. Oh iya betul. Mulai dari lahirnya ya era Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928. Itu di Kongres Pemuda, bukan Kongres Orang Tua. Artinya memang ya pemuda saat ini pun tanggung jawabnya memang membahas kebangsaan kita. Betul. Bukan lagi urusan kebangsaan, itu urusan presiden, urusan menteri atau elit-elit politik, bukan. Justru kebangsaan itu ya urusan kita anak-anak muda. Makanya generasi muda kita dulu di zaman sebelum kemerdekaan ya mereka yang memikirkan pertama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah makanya menurut saya isu kebangsaan ini masih tetap harus disuarakan oleh generasi muda karena generasi kita nanti akan melanjutkan masa depan. Ini generasi abang aja nih? Ya kita semua kan bro, dan semua nanti di bawah kita ya itu kan anak muda. Kita akan melanjutkan masa depan peradaban bangsa Indonesia kan. Nah kalau tiba-tiba bangsa kita bubar, kita kemana kan? Saya harus balik ke Sumatera kan nanti atau siapa balik ke Kalimantan kan jadi bubar gitu. Makanya bagaimana kita bangsa tetap utuh, kalaupun ada persoalan bisa diselesaikan. Nah menurut saya ya generasi muda yang harus membahasnya. Nah terkait tadi isu misalnya ada kelompok-kelompok yang masih intoleran, yang mungkin memiliki pemikiran sendiri melihat kebangsaan kita, ya menurut saya tentu proses dialog yang harus dibangun. Jangan kita langsung keras-kerasan kan. Bagaimana misalnya di dunia kampus, ya kita jangan jadi orang-orang yang tidak peduli. Kalau ada teman-teman kita di sana kayaknya mereka cenderung eksklusif, mau dari agama manapun kan. Ya coba kita kemudian membangun dialog supaya kita sama-sama sadar ya soal kebangsaan ini memang sudah anugerah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jangan kita berpikir
Kenapa ini kok Tuhan? Ya memang Tuhan sudah menganugerahkan kita. Ada orang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ada suku Batak, Jawa, sampai Melayu, sampai Papua. Ya itu memang sudah kodratnya begitu. Nah, bagaimana kita bangun dialog? Tapi kalau dialog juga tidak bisa dibangun, ya mau nggak mau, apalagi kalau sudah mengarah kepada provokasi, bahkan sampai ke ujaran kebencian, sampai kemudian ingin memecah belah, ya mau nggak mau ya memang hukum harus ditegakkan. Iya, karena kita negara hukum ya. Iya, sampai bahkan mengancam hak orang lain juga atas agamanya atau atas sukunya, ya itu mau nggak mau ya negara harus menegakkan hukum gitu. Kemarin saya pas waktu ke BNP itu salah satunya ini Bang, ada bahasan terkait terorisme. Saya bilang, Pak, terorisme apa orang Islam semua Pak? Saya bilang gitu kan. Terus beliau menjawab bahwa tidak semua orang Islam katanya, tidak semua orang Islam. Di negara-negara lain ya banyak yang non-Islam misalkan sebagainya. Bahkan kayak di Indonesia itu ternyata teroris ini mengatasnamakan agama Bang, ya akhirnya misalnya jelek dan sebagainya gitu. Nah dulu misalkan ada di Islam itu ada yang pas waktu ada bom terus dia meluk bom sampai akhirnya meninggal gitu Bang. Ya kan di gereja kan waktu itu kan. Ini kan sebenarnya yang harus dari Banser ini yang harus ditiru sebenarnya Bang. Tahun 2000-an itu. Iya, ini yang harus ditiru kan. Tapi tanggapan Abang sendiri Bang, ini kan banyak kasus teror terjadi di gereja Bang, atau misalkan di kantor polisi dan sebagainya. Tanggapan Abang sendiri gimana gitu Bang? Apalagi pemuda-pemuda Bang yang kan? Yang apalagi kemarin sempat di beberapa lokasi itu di Makassar, terus di Makassar, itu kan Surabaya, sampai yang ke Mabes Polri kan itu betul. Generasi milenial katanya kan, usianya masih di bawah 40 tahun. Iya betul. Nah, jadi kalau saya lihat memang soal isu radikalisme ini tadi dibagi dalam dua hal ini. Yang pertama memang ada doktrin mau dari agama manapun yang seringkali membanding-bandingkan agama dianya dengan agama orang lain yang cenderung menjelekkan. Iya betul. Itu nggak usah saya bilang hanya di Islam, atau Kristen pun ada seperti itu dan di berbagai agama lain. Jadi dia mencoba untuk mengajarkan agamanya tapi dengan membanding-bandingkan dengan agama lain yang lebih menjelekkan, bukan misalnya membandingkan untuk positif, malah menjelekkan. Nah, itu kan membuat orang jadinya pemikiran eksklusif. Ternyata agama saya lebih baik nih dari agama orang lain. Akhirnya kita menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih menganggap lebih rendah lah kira-kira seperti itu. Nah dari pemikiran yang sudah intoleran tadi akan mengarah kepada diskriminasi sampai nanti ya ke radikal, bahkan paling puncaknya ya terorisme tadi. Nah itu yang menurut saya memang kita harus mendorong bagaimana penceramah-penceramah agama kita, kalau di Kristen pendeta, mungkin kiai-kiai ataupun tokoh-tokoh agama, pemuka agama, itu memang mengajarkan agama itu ya secara tentang kesejukan, tentang kedamaian. Wajar kita mengatakan agama kita benar, tapi jangan kita untuk menyampaikan itu benar dengan menjelekkan agama lain, begitu. Jadi menyalahkan atau membanding-bandingkan yang mengarah lebih untuk menjelek-jelekkan. Nah itu yang menurut saya yang pertama. Nah yang kedua juga karena agama ini dipakai jadi sarana politik. Jadi dua ini yang akhirnya ketika bertemu ya sudah. Ya kayak sekarang gado-gado dia kan campur semua. Nah yang ini yang kedua ini justru yang lebih berbahaya. Karena dilihat ketika orang sudah didorong soal isu agama, mereka langsung nyatu. Ya sering beberapa kali ya ini dijadikan sarana politik. Nah dua ini menurut saya yang perlu diantisipasi. Nah untuk yang kedua sendiri ya kita harus mengkritisi ketika misalnya ada partai-partai politik, mau politik mana, parpol manapun itu yang memainkan isu agama untuk kepentingan politiknya. Dan generasi muda sekarang kan usia kita kan ada mungkin 40-50% dari penduduk Indonesia. Nah, ini yang harus kita suarakan. Kalau enggak ya kita ini yang dibelah-belah. Kita yang kemudian dibentur-benturkan padahal untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Begitu. Apalagi hari ini misalkan kalau saya perhatikan Bang, ada momentum bom sebagainya itu kan menjelang Pilpres ya Bang. Ya kan menjelang ada pilkada, ada Pilpres, ada momen-momen politik atau apa, dibenturkan, dimainkan isu-isu narasi-narasi kebencian, isu sara. Jadi ya mereka berbenturan, kita maksudnya berbenturan, di atasnya ya yang ini akhirnya mendapat kepentingan politik mereka. Nah, yang itu yang kopi-kopi bareng aja. Kopi bareng gitu, misalnya kan. Kita yang pukul-pukulan. Nah, itu dia, atau minum air putih bareng kan. Nah ini kita yang pukul-pukulan. Dan biasa kalau di masyarakat itu nggak bisa selesai besoknya. Terus berkelanjutan. Dan akhirnya ya sudah, Indonesia ini bisa pecah. Nah menurut saya kita yang akan melanjutkan bangsa kita ini ya jangan jadi ikut-ikutan dengan pola-pola itu. Bang. Kalau konteks hari ini Bang, katakan
bicara kebangsaan, apakah ini nyambung atau tidak ya? Kayak misalkan hari ini kita lagi COVID bang, semua sama rata lah katakan, mau dari agama apapun, mau dari miskin atau kaya, semua kan kena imbas ya bang. Yang punya usaha gede maupun usaha kecil, semua kena imbas gitu ya hari ini. Tapi ada beberapa misalkan oknum yang hari ini udah bicara bukan lagi soal COVID, tapi misalkan pilpres katakan. Abang mandang hal itu gimana bang? Misal baliho-baliho yang udah bertebaran, kan? Kalau ini mau ngarah ke siapa ini? Ke siapapun ya. Ke siapapun. Jadi awal-awal pandemi itu seluruh pejabat kita bang, ya kan, seluruh pejabat kita itu menggunakan baliho itu untuk bermasker gitu kan. Sekarang nggak bang, untuk apapun. Ada yang bineka, ada yang banyak lah ya kan, untuk apapun. Tapi tujuan ke pilpres itu bang. Jadi narasi COVID-nya malah sudah menghilang. Iya, abang sendiri gimana gitu bang? Jadi kalau saya lihat, saya sampaikan di sini ya, namanya pemimpin ke depan kita kan dilihat dari rekam jejak pengabdiannya, bukan dari rekam jejak balihonya. Oh iya. Bukan dari seberapa banyak baliho yang dia pasang, tapi seberapa dalam dia mengabdi untuk bangsa dan negara sesuai dengan tanggung jawab dia. Nah ini yang menurut saya harusnya pemimpin-pemimpin tahu. Jangan cuma dilihat dari popularitas, makin banyak baliho makin populer misalnya. Tapi ternyata nggak membuat apa-apa untuk masyarakat sesuai dengan porsi kerjanya. Nah ini yang menurut saya harus dimiliki oleh para pemimpin kita, termasuk elit-elit politik. Jangan kita jadi berlomba-lomba untuk, kan saya misalnya dia buat baliho, billboard ataupun ya yang lain-lain. Malah jadi celaan masyarakat. Celaan masyarakat. Padahal biaya itu kalau dia turun ke bawah gitu untuk membantu itu lebih diapresiasi. Itulah bentuk pengabdian yang dia lakukan. Nah, termasuk ada juga saya lihat ini juga di kabinetnya Pak Jokowi begitu, yang Pak Jokowinya sudah jelas visinya, arahannya jelas, bagaimana dia minta ada sense of crisis dari seluruh kabinetnya. Tapi ada menteri-menteri yang justru seperti memainkan panggung-panggung pandemi ini untuk kepentingan popularitas dia saja. Betul. Perlu saya bilang siapa, kita mungkin bisa menilai gitu. Yang justru mereka dapat apresiasi di atas perjuangan keringat dari lembaga-lembaga lain. Misalnya lembaga lain mungkin yang menyebarkan, bikin program vaksin atau bagi bansos atau apa, tapi yang lain ini justru yang dapat apresiasi. Nah ini yang menurut saya, janganlah kita pandemi ini kita jadikan panggung politik semata begitu. Jadikanlah ini memang panggung pengabdian kita. Artinya memang di sini kita mengabdi, menunjukkan bahwa masyarakat yang memang kita utamakan. Dari situ pasti nanti kok rakyat akan menilai. Semua akan menghitung. Rakyat akan menilai, oh ini pemimpin memang yang tulus. Pemimpin yang dia bukan soal hitung-hitungan politik, tapi memang benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Baru silakan. Peluang ini ya. Di sini peluangnya untuk pengabdian. Tadi rekam jejak pengabdian, bukan rekam jejak baliho. Oh, diminum dulu bang. Iya bro. Iya, semakin kesini kok semakin banyak ya kan. Apa memang kayak misalkan kemarin beberapa kali saya ngobrol dengan senior, alumni atau apapun yang hari ini misalkan di partai katakan. Saya bilang, bang, kok udah mulai aja pilpres-pilpresan, saya bilang kan, kenapa? Terus akhirnya dijawab, urusan COVID dan urusan pilpres beda bro, kata dia. Ya pilpres ya pilpres, COVID ya COVID ya. Tapi menurutku ya akhirnya nggak sepakat gitu. Ya hari ini menjadi panggung pengabdian, betul bang, bukan akhirnya menjadi panggung untuk politik ya kan, atau elektabilitas sebagainya kan. Tapi abang sepakat untuk akhirnya misalkan dibedakan antara pilpres dan COVID hari ini? Ya memang kan namanya momentum itu kan 2024 ini kan terus berjalan mengarah ke sana. Jadi memang bagi sekian orang yang merasa mungkin popularitasnya belum terlalu naik, ya harus bekerja keras kan, seperti itu. Makanya kan ini bukan kerja-kerja yang bisa dilakukan seperti membalik tangan. Makanya kan yang paling dirasakan masyarakat ketika memang pengabdian itu, sehingga orang kan melihatnya itu bukan sekedar ini dikemas ini sengaja settingan sehingga dia kelihatannya bagus mungkin melalui baliho dan lain-lain. Tapi memang kelihatan bagaimana dia turun, bagaimana dia bisa. Ya Pak Jokowi dulu kan seperti itu. Mulai dari sampai hari ini bang.
Ya, dari maksudnya pas awal dulunya beliau ini kan karena dilihat memang sehingga dia kemudian populer kan, ya dia tulus turun. Bukan tiba-tiba muncul aja baliho di mana-mana kan bukan. Memang kelihatan dia waktu di wali kota Solo kemudian menjadi gubernur ya dia turun. Itu yang membuat popularitasnya naik dan akhirnya elektabilitasnya. Nah, sekarang kan belum turun sudah naik duluan balihonya. Nah, itu gimana masyarakat bisa menilai. Nah, itu sebenarnya. Jadi bukan naik elektabilitas tapi naik balihonya. Naik balihonya. Tapi akhirnya dicela masyarakat juga ya kan. Ya memang ini pro kontra lah ya. Ada yang sepakat untuk ya tetap ada pro kontra juga. Ada pro kontra juga. Ada yang ini sepakat memang kita belum kenal akhirnya kita harus kenalkan. Ada yang juga ini lagi sibuk-sibuk COVID malah begini-begini ya kan. Kalau menurut saya sih memang selesaikan COVID dulu baru pilpres lah katakan. Ya. Nah kalau itu kan tergantung bagaimana program vaksinasi kita, kemudian juga situasi secara global juga kan memang masih belum kondusif juga. Ada aja muncul varian baru kan. Nah ini memang jadi sekarang kan yang perdebatan menjelang amandemen ya. Iya betul. Kalau apakah kita menunggu dulu pandemi ini selesai baru kita masuk ke momen pemilu atau memang ini harus berjalan beriringan. Nah itu memang yang masih menjadi perdebatan. Makanya sempat ada muncul wacana apakah dimundurkan pemilu ke 2027 itu kan memang perdebatannya di situ. Karena pengen selesaikan dulu COVID. Ya karena situasi seperti sekarang. Tetap 2024 ujung-ujungnya jadi pecah fokus kan. Ada yang sudah mulai berpikir 2024 padahal tugasnya untuk penanganan. Akhirnya jadi pecah fokus. Jadi itu ya silakan menurut saya ya dibawa ke dalam pembahasan saja. Namanya itu kan masih ya setiap orang kan bisa punya pendapat soal itu. Tapi Gamki sendiri Bang, terlibat nggak selama COVID ini misalkan untuk vaksin kah atau misalkan untuk peningkatan ekonomi misalkan buat lembaga-lembaga apa gitu? Jadi kita dari awal itu memang sudah pertama kan yang sempat kita 3 bulan ya yang di rumah aja kan. Nah itu kita membuat dapur umum. Jadi kita buat dapur umum ada di satu posko kita di daerah Tebet. Kita bagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kita buat konsultasi virtual. Jadi untuk secara medis maupun secara psikologis termasuk spiritual. Kan banyak nih pas masa awal-awal pandemi yang diputus kerja. Ada bahkan ditinggal nikah karena nggak jadi nikah karena ini kan stres begitu dan banyak persoalan lain. Nah itu kita buka konsultasi secara gratis virtual. Kemudian juga kita buat bagi-bagi bansos kerjasama dengan Polri waktu itu, kemudian dengan Kemensos itu kita bagi-bagi bansos. Nah sampai sekarang kita masih rutin ada proses apa dulu disinfektan ya penyemprotan. Dan ini rencana kita dalam waktu dekat akan launching lagi yang konsultasi medis lagi, tapi khusus nanti memang untuk yang isoman. Karena kan banyak juga pasien yang isoman, mereka takut ke rumah sakit. Tapi kan kalau nggak kita dampingi, takutnya nanti yang sempat kan banyak tuh yang meninggal di rumah kan. Betul. Nah ini kita buat nanti launchingnya mungkin minggu depan, kerjasama dengan Yayasan Kun. Itu akan sudah ada 50-an volunteer untuk dokter, psikolog sama pendeta. Kalau kita kan, nah rencana nanti kalau ini jalan kita mau juga teman-teman Ansor sama Muhammadiyah. Karena kan untuk yang spiritualnya kan kalau kita kan adanya yang pendeta. Nah ini pinginnya bisa mengakses teman-teman kita yang nggak terjangkau oleh rumah sakit. Ini the real kolaborasi. Nah itulah kolaborasi tadi gitu. Nah, sama satu lagi kita rencana mau program vaksin juga kerjasama karena kan ternyata generasi milenial yang tinggi tingkat penolakannya terhadap vaksin karena apa kita merasa kita kuat. Jadi nanti paling cuman flu doang. Dia nggak tahu dia punya ibu masih. Nggak tahu dia pulang ke rumah OTG orang tuanya kena. Nah ini yang harus kita kasih edukasi bahwa ya kita walaupun badan kita kuat pikirkan juga keluarga kita. Jadi kalau masih bisa divaksin ya vaksin aja gitu. Nah itu yang kita mau buat. Betul tadi penting Bang, ada yang kayak minimal pendampingan untuk warga-warga yang isoman Bang. Karena tadi ada yang meninggal sebagainya kan di itu rumah penting kan. Iya betul. Kadang mungkin orang yang isoman itu salah minum obat kan barangkali kan. Obat apa terus malah minum apa kan ini yang perlu didampingi ya. Iya betul. Meskipun memang pemerintah juga melalui Panglima kalau nggak salah kan udah membagikan vitamin sebagainya kan yang hari ini. Obat-obatan gratis kan yang dibagikan itu cuman kan tidak semua bisa mengakses, apalagi kan beberapa obat-obatan itu hanya ada di apotek besar. Iya betul. Yang Pak Jokowi sempat sidak di Bogor kan. Bayangkan di kota Bogor yang dekat dengan pemerintahan di pusat ibu kota. Penyangga lah ya. Penyangga. Ternyata di apotek-apotek kecilnya obat-obatan terapi COVID nggak bisa didapat. Karena apa? Dimonopoli oleh apotek-apotek besar. Bayangkan di kampung daerah-daerah kita di luar Jawa Bali. Bagaimana mereka bisa mengakses obat. Nah ini yang menurut saya juga dalam hal produksi, distribusi obat-obatan yang memang harus seadil-adilnya. Harus semerata mungkin. Jangan kemudian dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tertentu ataupun misalnya kelompok-kelompok tertentu. Harus sampai ke titik yang paling kecil lah di paling kecil ya. Gitu. Kita manfaatkan semua akses itu ya benar-benar untuk
pemerataan, sebarkan jangan dibatasi. Misalnya harus online, masa masyarakat di daerah bagaimana dia cara buka online untuk pesan obat kan? Kadang sinyalnya nggak ada bang. Sinyalnya nggak ada, nah itu yang harus bisa didistribusikan. Jadi itu PR kita sih masih banyak. Makanya kita rasa ya Pak Jokowi ini memang harus didukung orang-orang yang siap menjalankan arahan presiden. Yang siap menjalankan visi presiden. Enggak mencela-mencela ya? Bukan dirinya. Enggak kalau misalkan ini yang kemarin ada beberapa menteri yang keluar negeri gitu bang, itu sempat jadi perbincangan bang. Pandangan abang sendiri gimana bang? Kita nggak tahu lah agendanya apa kalau itu kan. Enggak sampai akhirnya misalkan beberapa kayak saya datang ke masyarakat kemarin saat teman-teman ada vaksin. Saya bilang kenapa nggak pakai masker? Ya orang di media lagi ramai kok menteri-menteri di luar negeri nggak pakai masker. Ini kan artinya distrust bang dari pemerintah sendiri kan. Kira-kira langkah konkret yang harus diambil apa itu bang? Kalau bisa begitu-begitu. Jadi memang yang pertama kan kita harus juga membatasi juga tadi membuat, apalagi sekarang zamannya post truth kan. Iya betul. Jadi orang tiba-tiba karena lihat sesuatu lebih dia percaya itu ketimbang yang data fakta yang ada seperti itu. Nah jadi kan kalaupun memang ada tugas tanggung jawab negara yang dilakukan oleh para pimpinan kita misalnya ke luar negeri ya hal yang wajar. Tapi jangan kemudian membuat sesuatu yang mungkin di-share atau apa yang bisa membuat kegaduhan. Nah ini yang memang harus benar-benar kita bisa bijaksana. Nah sehingga kalaupun memang tadi ada keluar negeri atau aktivitas apapun, kalau memang itu tugas tanggung jawab negara yang memang ditugaskan Pak Jokowi, tapi ya tetap dia harus bisa bijaksana gitu, berhikmat gitu, sehingga jangan sampai menimbulkan kegaduhan di daerah atau di tengah masyarakat. Akhirnya siapa? Tembakannya ke Pak Jokowi lagi. Kan itu. Yang menurut saya yang harus menjadi inilah saran untuk para pimpinan kita. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu akhirnya jadi pertimbangan ketika bahkan kita nge-post foto aja ada pertimbangan. Ini saya post nggak ya? Nggak pakai masker soalnya kan? Kadang seperti itu. Jadi kita kalau berfoto kan, nah ini foto pakai masker. Nanti foto yang nggak pakai masker kan? Yang pakai masker di share-nya sekarang, yang nggak pakai masker 2 tahun lagi. Ini foto lama. Ini foto 2 tahun lagi ya. Seperti itu. Tapi memang hari ini tuh serba berubah bang, serba cepat, serba berubah. Bahkan kalau misalkan kita katakan di pesantren-pesantren, kiai-kiai salaf yang dulu nggak bermain media, katakan hari ini tutup media, karena pesantren beberapa juga masih santri masih dirumahkan dan sebagainya. Mungkin di agama lain juga mungkin sama katakan. Untuk akhirnya minimal dia paham lah untuk akhirnya bagaimana bermedia sosial dan sebagainya kan katakan. Ini bang terakhir bang, saya pengen abang memberikan apa ya harapan abang nih terhadap pemuda ya kan, harapan abang terhadap pemuda minimal ini akhirnya jadi rekam jejak abang nih sebelum jadi menteri. Sebelum jadi menteri. Ngeri, masih jauh lah itu. Kita banyak yang penting milenial banyak bang. Yang penting kita rekam jejak pengabdiannya itu aja. Nanti kan soal jalannya kemana kan kita ikuti alur aja kan. Bukan rekam jejak dia ngomong apa. Bukan rekam jejak player ya. Kalau sekarang player. Kira-kira harapan untuk bangsa Indonesia nih bang, secara keseluruhan, khususnya untuk teman-teman pemuda nih bang. Apa bang kira-kira bang? Kalau kita lihat memang situasi pandemi ini kan di satu sisi membuat kita nggak bisa bebas bergerak. Betul. Nah tapi juga ini kan momen kita untuk satu bisa kemudian misalnya lagi di rumah kan lebih banyak sekarang aktivitas kita di rumah, aktivitas kita ya terbatas setelah keluar. Ya harusnya itu kita maksimalkan untuk mencari tahu informasi, memperdalam wawasan kita dengan berbagai informasi yang ada di media sosial gitu ataupun di media virtual gitu. Jadi kita bisa misalnya memperdalam kompetensi kita atau mencari bacaan kita googling kan kita cari gitu sehingga walaupun kita di rumah ya tetap kita bisa bertambah dalam hal wawasan, dalam produktif lah ya. Produktif gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah mulai kembali normal lah, kembali lebih ini kan dibanding era yang sekarang pandemi ini, ya kita bisa berlari cepat. Jangan jadi yang kita tertinggal. Nah, kemudian juga yang kedua, saya lihat tetap kita bisa berkreasi, mencari inovasi bagaimana di situasi pandemi ini kita bisa tetap produktif. Nah, produktif dalam arti misalnya contoh nih kemarin saya dengan teman-teman kan mulai lihat karena Pak Jokowi katakan ada soal kelapa atau apa produk-produk yang ada di daerah ya kita coba cari tahu aja gitu. Ada nggak kalian produk ini? Ya cari-cari tahu aja gitu. Siapa tahu dari ya kita cari tahu kita mulai bisa nih ternyata bisa kita menghasilkan ini kan penghasilan untuk kita yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi jangan kita akhirnya mikir karena masih pandemi kuliah juga
belum apalah jadwalnya ya sekedar virtual ya kita habis main game atau aktivitas yang kurang produktif lainnya. Kira-kira seperti Jadi kita tetap harus produktif meskipun di tengah pandemi. Iya. Iya. Jadi itu Bang, terima kasih atas waktunya nih, Bang. Makasih banyak, kita yang justru berterima kasih udah masih diterima di sini kan. Sudah sempat 3 minggu lewat kan. Itu karena abangnya terlalu sibuk, kita nggak sibuk soalnya, Bang. ampun. Siap. Makasih bro. Iya, jadi terima kasih atas waktunya dari Bang Sahat. Semoga tadi menjadi salah satu informasi. Adapun tadi misalkan bicara soal pemerintah, ini bisa jadi masukan untuk pemerintah bahwa ada hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Betul. Apapun itu, baik urusan politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Bang Sahat atas waktunya. Salam sehat Bang. Salam sehat. Tetap semangat terus, tetap produktif. Iya Bang. Siap.